Drama pembunuhan yang ya bersama dengan Nopal teman prianya dalam CCTV yang banyak. Sebisa mungkin dengan cara apapun sama bela diri saya gitu. Balik lagi dengan Ferry Awan, tentunya masih bareng aku Ferry, dan kali ini kita akan membahas suatu criminal story atau cerita kriminal dari Indonesia. Kisah ini pernah menggemparkan Indonesia ya di tahun 2008, di mana ditemukan sepotong mayat, dan setelah ditelusuri ternyata pembunuhan itu nggak cuma satu orang yang dimutilasi, tetapi ada 11 korban lainnya. Dan tentunya ini menjadi serial killer di Indonesia yang sampai sekarang pun masih banyak diceritakan. Yaitu Ferry Idam Heniansyah atau yang biasa disebut Rian Jombang. Rian ini gak hanya melulu satu orang ya, tapi 11 orang, dari mulai teman dekatnya, orang yang akan mungkin dia baru kenal, ada ibu-ibu juga, dan juga anak kecil pun menjadi korban dari keganasannya. Tapi kita akan lihat dulu siapa ini sebenarnya si Rian ini ya. Rian adalah salah satu pemuda yang lahir di kota Jombang, tepatnya pada tanggal 1 Februari 1978. Tinggal atau besar di lingkungan yang bisa terbilang agamis atau ilmu agamanya itu sangat ditekankan ke anak-anak kecil di situ. Yang kita ketahui yang namanya Jombang kan itu banyak sekali di sana terdapat pondok-pondok pesantren dan terkenal dengan kawasan yang religius gitu ya. Tentunya membuat si Rian kecil ini paham akan apa itu agama dan mendalami agama, khususnya di agama Islam. Rian kecil ini nggak berbeda dengan anak-anak lain, dan bahkan Rian di sekolah tergolong anak yang berprestasi ya. Tapi sifat Rian ini berubah ketika dia memasuki SMP. Ketika memasuki SMP, si Rian ini berubah sifat ke agak cewek-cewekan gitu, agak gelis. Sempat ada cerita yang cukup unik dari orang tuanya ya. Ketika di SMP, Rian dan teman-temannya itu bertamasya atau berliburan ke kawasan Parangtritis Yogyakarta, dan di sana Rian dan temannya itu menemukan sepasang boneka yang dikatakan Rian mengambil atau membawa pulang boneka tersebut. Tapi Rian hanya membawa boneka cewek, sedangkan boneka cowoknya itu dibawa temannya lagi. Sampainya di rumah, Rian menyimpan boneka ini, dan sifat Rian yang tadinya hanya sekedar agak kecewek-cewekan gitu, tiba-tiba berubah menjadi agak keras, suka membentak, memecahkan barang, seperti hal-hal kayak gitu. Dan ketika ada seorang yang pengalaman atau orang pintar gitu mengatakan bahwa si Rian ini harus segera mengembalikan boneka yang dia ambil dari Parangtritis itu, harus dibalikan ke tempat asalnya. Ketika boneka itu dikembalikan, yang terjadi justru sebaliknya, Rian semakin ganas dan menunjukkan sifat yang hampir dibilang membahayakan orang lain, seperti khususnya di sini membahayakan keluarganya sendiri. Rian mulai melakukan tindakan-tindakan yang cukup agresif ke orang tuanya sendiri. Tapi beda di rumah, beda juga di sekolah. Si Rian ini terkenal dengan anak yang cukup berprestasi, tergolong pintar ya si Rian ini. Tapi dia agak kecewek-cewekan gitu, sehingga banyak sekali ekstrakurikuler yang diambil Rian ini justru seperti menari ataupun ekstrakurikuler yang lain yang biasanya kebanyakan itu cewek. Dan temannya Rian pun ada cowok beberapa, cuman kebanyakan memang cewek. Setelah lulus SMP, Rian melanjutkan SMA-nya di salah satu SMA favorit di kota tersebut. Tapi Rian tidak betah, hanya bertahan beberapa bulan dan setelah itu pindah lagi. Sempat berpindah beberapa kali sampai ada pernah juga pindah di Yogyakarta dan kembali lagi ke Jombang dan lulus di Jombang. Setelah lulus SMA, Rian sebenarnya diterima di salah satu fakultas kedokteran ya. Karena Rian ini memang anak yang cukup cerdas, jadi mungkin gak susah bagi dia untuk masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Tetapi apa hubungannya Rian ini dengan pembunuhan? Sedangkan untuk backgroundnya Rian sendiri sudah tergolong anak-anak yang ya baik gitulah, bisa tergolong baik, santai, ramah, sopan santun, agamis, kan aneh gitu. Lepaskanlah aku, lupakanlah aku, lepaskan aku dari belenggu ini. Kasus ini mulai terbongkar pada bulan Juli 2008 ketika itu ditemukan potongan-potongan mayat dalam koper di kawasan Jakarta Selatan. Warga yang menemukan potongan-potongan ini segera melaporkan ke polisi dan dilakukan investigasi dari potongan ini. Dalam potongan tubuh tersebut, tepatnya 7 bagian potongan ini, tidak ditemukan identitas apapun kecuali secarik struk ATM yang ditemukan polisi di tempat kejadian tersebut. Struk ini menunjukkan di mana penarikan uang ini dilakukan dan pada jamnya. Tentunya polisi dengan bantuan CCTV mengecek siapakah yang mengambil di struk ini. Ternyata diketahui adalah Heri Susanto, salah satu manajer marketing di perusahaan swasta di Jakarta, adalah korban atau pemilik dari tubuh yang terpotong menjadi 7 bagian ini.
Polisi pun melanjutkan investigasi lebih dalam lagi dan menemukan ada riwayat pengambilan uang terakhir dari ATM Heri Susanto ini. Ditemukan di kalau aku nggak salah tuh di kawasan Bekasi tepatnya. Dan polisi pun menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa yang mengambil uang terakhir kali di ATM milik Heri ini adalah seorang yang bernama Noval Andreas tepatnya. Ini diketahui dari foto yang diambil dari CCTV yang ada di ATM dan ditujukan ke teman-temannya Heri. Ditangkaplah si Noval Andreas ini. Pertama kali polisi mengira adalah pembunuhnya yaitu Noval Andreas dengan modus perampokan. Tetapi keterangan yang diberikan Noval itu justru mengejutkan polisi, di mana dia mengaku tidak membunuh Heri Susanto dan dia mengambil uang yang ada di ATM Heri Susanto itu adalah atas suruhan dari si Rian ini. Polisi pun lantas menangkap Rian ini dengan berbekal keterangan dari si Noval. Tidak butuh waktu lama Rian pun tertangkap. Ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa penangkapan si Rian ini, di mana Rian itu terlihat sangat tenang dan seakan-akan dia tidak mempunyai beban. Atau biasanya orang yang telah melakukan suatu pembunuhan biasanya kalau ditangkap oleh polisi pertama akan merasa ketakutan atau merasa tertekan. Tapi di sini Rian menunjukkan sikap yang sebaliknya. Justru dia tuh santai, tenang aja, menjadi sebuah trigger untuk polisi. Kenapa sikap Rian bisa seperti itu? Apakah ini hanya pembunuhan satu-satunya atau ini ada pembunuhan-pembunuhan yang lain yang dilakukan oleh Rian? Kejurikan polisi ini pun berlanjut dengan investigasi selanjutnya dan pendalaman materi tentunya. Setelah melakukan interogasi kepada Rian selama beberapa waktu, tapi kenapa Rian membunuh si Heri Susanto ini? Pertanyaan pertama yang bakal muncul. Kita akan membahas pembunuhan Heri Susanto oleh Rian ini. Kenapa Rian membunuh Heri Susanto? Jadi ceritanya ketika waktu itu di salah satu apartemen di Margonda City Depok, Heri Susanto sedang berkunjung ke tempat Rian. Pada saat itu Rian tinggal di salah satu apartemen di kawasan Depok ya. Pada saat Heri ini berkunjung ke tempatnya si Heri ini melihat sebuah foto di wallpaper HP-nya Rian. Dan perlu diketahui ternyata si Rian ini adalah seorang yang suka sama jenis gitulah, bisa dibilang homoseksual gitu. Dan komplotan Rian pun mungkin sama ya. Kasusnya di sini adalah si Heri Susanto melihat wallpaper di HP-nya Rian itu ada cowok ganteng, katanya begitu. Si Heri ini langsung suka dengan seorang yang ada di HP-nya Rian ini, meminta untuk dikenalkan. Tapi ternyata yang ada di HP-nya si Rian ini adalah pacarnya Rian sendiri, yaitu Noval Andreas. Tentunya sebagai seorang yang suka dengan orang lain, kita nggak akan menerima dong kalau pacar kita diambil orang itu, kan nggak bisa, nggak boleh gitu. Tapi si Heri ini memaksa dan dia mengatakan bahwa mau membayar berapapun agar si Heri ini bisa dikenalkan dengan si Noval. Rian pun tersinggung karena si Heri sampai mengeluarkan ATM-nya, mengasipinya dan mengatakan boleh ambil berapapun yang kamu mau, yang penting bisa dikenalkan dengan Noval Andreas, kurang lebih begitu ya. Terjadilah pertengkaran antara mereka berdua dan si Rian ini didorong sampai terjatuh. Dengan refleksnya, Rian ini mengambil sebuah pisau dengan tangan kirinya yang terletak di meja depan televisi. Tanpa berpikir panjang diambil itu pisau, langsung ditusuknya ke tubuh si Heri selama beberapa kali. Dan Heri pun meninggal dunia karena kehabisan darah. Setelah melakukan ini, si Rian pun bingung kenapa dia melakukan hal tersebut dan harus digimanakan. Soalnya beda untuk pembunuhan-pembunuhan sebelumnya yang dilakukan Rian. Di sini Rian melakukan pembunuhan itu di Jakarta ya, yang tempatnya itu udah sempit gitulah, nggak ada lagi lahan-lahan kosong untuk membuang atau mengubur jenazah si Heri ini. Sehingga Rian pun bingung dan memikirkan apa tindakan yang harus dia lakukan. Dia berpikir sekitar 1 jam, diseret mayat atau jenazah dari Heri ini ke kamar mandi dan dipotong menjadi 7 bagian, dimasukkan dalam plastik, dimasukkan dalam kotor dan dibuanglah di pinggir jalan di kawasan Jakarta Selatan. Kembali lagi ke kasus investigasinya polisi. Setelah dilakukan investigasi oleh polisi, Rian pun dengan santainya mengatakan bahwa ya saya yang membunuh Heri, dengan tenang dan tanpa beban gitu, terlihat seperti tanpa beban. Sehingga polisi pun membuka file-file lama. Rian juga pernah dimintai keterangan terkait hilangnya seseorang yaitu Ariel Somba yang notabene masih ada kaitannya dengan Rian ini, masih ada hubungannya, mungkin teman atau apa gitu. Tapi waktu itu Rian berhasil meyakinkan polisi bahwa dia tidak ada keterlibatan sama sekali dengan hilangnya Ariel Somba. Karena kepandaian dari polisi dan investigasi dengan cara mungkin yang bermacam-macam ya, nggak tahu gimana caranya polisi, dan kali ini si Rian pun mengaku bahwa dia juga yang
menghilangkan nyawa Ariel Somba dan ia lakukan di desanya atau di tempat tinggalnya dulu di Jombang. Polisi pun lantas datang ke rumahnya si Rian ini di Jombang dan Rian disuruh menunjuk di mana dia mengubur Ariel Somba. Rian menuju sebuah titik dan dilakukan penggalian di tempat tersebut. Tapi yang mengejutkan justru tidak hanya ditemukan jenazah si Ariel Somba tapi juga menemukan jenazah lainnya. Totalnya kalau nggak salah ada 3 jenazah di dalam itu. Ini tentunya membuat polisi semakin penasaran dan ingin menyelidiki lebih dalam lagi apa sebenarnya yang dilakukan si Rian ini dan kenapa dia melakukan hal tersebut. Apakah hanya segini korban yang dibunuh Rian? Apakah masih ada lagi korban yang lain? Disinilah polisi terus bekerja lebih dalam lagi. Dan desakan awal dari polisi, Rian pun mengaku menunjuk satu titik lagi yang berisi 2 orang. Pokoknya total pertama yang dikubur yang diketahui polisi adalah 5 jenazah. Dan setelah itu Rian ditahan di penjara dan terus mendapatkan interogasi polisi, mungkin kalibat tekanan dan lain. Setelah 1 minggu dengan ditemani si Noval ini, mungkin Rian merasa lebih tenang karena ditemani sang kekasih ya. Rian itu sangat cinta dengan teman cowoknya ini sehingga bisa dibilang si Noval ini bisa menenangkan si Rian untuk udahlah ngaku aja semuanya totalnya itu sebenarnya ada berapa. Bersama Noval Rian pun menunjuk tempat-tempat lain. Ada beberapa tempat di situ dan ditunjuklah titik-titik itu dan dilakukan penggalian oleh polisi dan ternyata ditemukan 10 jenazah totalnya semua. Wow. Rian telah membunuh 11 orang. 10 di antaranya dilakukan di rumahnya sendiri tanpa seorang pun tahu. Setiap kali aku melakukan tindakan-tindakan keji yang seperti itu, aku selalu menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Hingga aku pun semakin terseret masuk ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Mataku seakan melihat di kegelapan, meraba dan hanya bisa meraba tanpa bisa lagi aku membedakan mana bentuk bayangan yang sesungguhnya. Tapi bagaimana orang lain tidak mengetahui di situ ada mayat yang dikuburkan? Dan bagaimana Rian melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya itu ceritanya kayak apa? Nanti kita akan bahas semuanya ya. Tapi untuk diketahui rumah Rian ini di belakang terdapat sebuah taman yang cukup luas atau kebun itu yang cukup luas khas di desa. Kebanyakan orang di desa itu mempunyai kebun-kebunnya. Dan di pinggir-pinggir kebun ini ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya menutupi kebun ini. Dan di tempat Rian ini ada pohon-pohon bambu yang cukup banyak ya, dan juga ada pohon salak dan pohon-pohon lainnya sehingga kalau kan ketika Rian melakukan suatu kejahatan dan si korban tidak sempat berteriak, mungkin sempat berteriak cuman tidak terlalu keras, itu kan susah terdengar ke orang lain karena jaraknya yang cukup jauh. Sehingga membuat si Rian ini sangat leluasa melakukan perbuatannya ketika di rumahnya ini. Dan bagaimana Rian melakukan pembunuhan pertamanya? Dan apa yang memicu Rian melakukan pembunuhan pertamanya ini? Ini diawali dengan rasa sakit hati yang dialami oleh Rian. Ketika Rian tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, yang harusnya dia diterima di salah satu fakultas kedokteran. Tapi karena alasan finansial, Rian tidak bisa melanjutkan sehingga dia memilih untuk mendalami ilmu agamanya dan menjadi seorang guru ngaji. Setelah menjadi seorang guru ngaji di tempat ia mengajar, dia suka atau mempunyai perasaan dengan guru ngaji yang lainnya yang di sini adalah cowok gitu loh. Jadi dalam agama itu sangat dilarang ya, khususnya agama Islam itu sangat dilarang untuk orang yang suka dengan sesama jenis. Tapi di sini Rian suka dengan salah satu guru ngaji yang adalah cowok. Karena Rian merasa waktu itu dia sangat baik dan mengajarkan segala ilmunya ke Rian, sehingga Rian seakan mempunyai tempat untuk bersandar atau Rian tuh merasa lebih kepada si guru ngaji ini. Tentunya sang ustadz menolak. Dan ketika Rian tahu bahwa sang ustadz ini akan menikah dengan wanita idamannya atau sang tambatan hatinya, si Rian ini pun kecewa berat dan sempat mengajak si ustadz ini untuk pergi ke rumahnya. Tapi si ustadz ini menolak, membuat si Rian semakin kesal dan tidak bisa melampiaskan amarahnya. Hubungan antara Rian dan keluarganya itu kurang harmonis ya. Rian mengklaim dirinya seperti ini adalah akibat dari kekecewaan kepada orang tuanya, di mana dia pernah melihat orang tuanya berselingkuh atau yang lainnya. Mungkin keluarganya kurang harmonis ya. Di sini Rian adalah anak dari pernikahan ketiga ibunya. Mungkin karena ada suatu masalah dan tidak bisa mempertahankan sehingga ya begitulah. Rian seakan-akan menyalahkan keluarganya ya. Kalau aku yang nangkep itu Rian seakan-akan menyalahkan orang tuanya atas apa yang dialaminya sekarang atau apa yang menjadi sifat dia sekarang. Dan ketika Rian kecewa dengan sangat waktu dia tidak bisa memiliki seseorang yang menjadi idamannya, Rian pun tentunya butuh pelampiasan yang dulunya Rian itu sekedar memecahkan barang, menggores-gores tembok dengan sendok atau apapun agar dia bisa melampiaskan emosinya. Tapi di sini Rian lebih dewasa dan mungkin emosinya yang terpendam selama bertahun-tahun ini telah memuncak. Ketika suatu hari ada seorang temannya yang namanya Guntur Setio Pranomo berkunjung ke rumah Rian dan berencana untuk
menginap. Mungkin mereka udah akrab ya, karena si Guntur ini sempat mau menginap di rumah Rian. Tentunya harus ada keakraban tertentu sih kalau seorang teman mau menginap di rumah temannya. Dan di sini adalah dikatakan Rian, Guntur juga seorang yang penyuka sama cowok gitu loh. Sebenarnya Rian gak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah Rian mengatakan bahwa Guntur ini adalah seorang simpanan seorang waria. Rian juga mengatakan bahwa dia paling gak suka melihat orang lain menjadi simpanan orang lain. Hanya karena masalah itu sih. Dan malam itu si Guntur dan Rian sedang menonton TV biasa seperti kita di rumah teman yang lainnya. Dan Guntur meminta Rian untuk mengantarnya ke toilet karena rumah Rian cukup besar dan si Guntur adalah tamu dan tidak tahu letak-letaknya di mana. Rian pun mengantar si Guntur ini ke toilet. Toilet ini terletak di halaman belakang ya. Menunggu si Guntur ini di toilet yang cukup lama dan di sebelah itu ada bangku, Rian pun tertidur di situ. Ketika dia terbangun, si Guntur belum juga selesai dan dia teringat lagi akan kesalahan yang dia alaminya itu. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung mengambil sebuah, kalau aku nggak salah tuh linggis yang berada di kandang ayam sebelah toilet. Itu mengambil linggis tersebut dan masuk ke kamar mandi yang ada si Guntur ini dan dipukullah kepalanya Guntur dengan menggunakan linggis ini sehingga Guntur langsung terkapar di tanah bersimbah darah, langsung meninggal dunia ketika itu. Rian pun bingung apa yang harus dilakukan dan kenapa dia melakukan ini. Hanya karena rasa kesal si Guntur menjadi simpanan seorang waria, ini memicu Rian untuk membunuh si Guntur ini. Wow. Dan Rian ini bingung nih harus diapakan si Guntur, harus diapakan nih. Setelah udah memikirkan beberapa saat dan melihat kondisi yang cukup tenang, maksudnya nggak ada orang atau karena di desa kalau malam memang udah benar-benar sepi sih. Misalnya jam 9 malam aja kalau di desa memang udah sepi. Rian melihat sebuah kolam ikan ya. Nah, dilemparlah mayat Guntur di situ. Itu masih di kawasan di kebun belakang rumah Rian dan dikuburlah Guntur di situ. Dan Rian setelah itu Rian menjalani hari-hari seperti biasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Wow, profesional sih. Tapi Rian mengaku pertama kali melakukan pembunuhan, dia merasa ketakutan dan bingung harus apa. Berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan selanjutnya, dia terasa lebih tenang dan seakan bebannya itu sudah berkurang dan tidak seberat pembunuhan yang pertama. Menjadikan dia terlatih sebagai seorang serial killer di Indonesia. Setelah pembunuhan pertama, seakan ketika aku melakukan pembunuhan berikutnya itu seakan gak ada beban gitu. Tapi Rian juga membunuh seorang wanita dan juga anak kecil ya bernama Silvi, dan seorang wanita ini bernama Nani. Wanita ini bernama Nani Hidayati yang Rian bertemu di salah satu gym di kota tersebut. Dan juga seorang anak kecil berumur 3 tahun bernama Silvi. Setelah melakukan pembunuhan si Guntur, Rian beberapa melakukan pembunuhan lain seperti Vincent kalau aku nggak salah, Vincent Grady dan beberapa lain. Dan setelah itu di salah satu gym atau tempat fitness di kota tersebut, dia bertemu seorang wanita bernama Nani Hidayati. Dia mengajak Nani ini ke rumahnya. Waktu itu Nani juga lagi bersama anaknya yaitu Silvi yang berumur 3 tahun ya. Setelah datang ke rumah Rian, berbincang-bincang seperti tamu yang lain, mengobrol kesana kemari dan membahas suatu hal yang cukup sensitif sih menurut aku, karena dia membahas hal-hal yang lain. Dan di situ terjadi suatu tragedi di mana Rian menunjukkan sebuah foto nude-nya di HP Rian sendiri, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke sesuatu yang lebih intim lagi ya. Sehingga Nani pun bertanya kepada Rian, apakah benar kamu seorang gay? Dan Rian menjawab, iya. Nani pun membalasnya lagi dengan mengatakan, oh kalau begitu kita tidak bisa melakukan hal ini, kata Rian seperti itu dari keterangan Rian. Itu menjadi sebuah trigger untuk Rian untuk melakukan suatu hal yang nekat kalau bisa dibilang. Itu membuat memancing emosi Rian yang sangat berlebih. Di sini Rian itu kalau sudah terpancing sedikit emosinya itu akan bener-bener emosi gitu. Rian pun langsung membunuh si wanita ini dengan memukulnya beberapa kali di bagian kepala, sehingga Nani pun langsung tersungkur dan menghembuskan nafas terakhir. Anaknya Silvi mungkin karena kebingungan gak tahu apa, sehingga Silvi ini pun menangis terus-terusan. Dan si Rian tidak bisa membuat Silvi ini untuk diam, sehingga karena mungkin takut ketahuan orang lain atau terdengar orang lain dan orang lain itu masuk, sehingga Rian memutuskan untuk membunuh si anak kecil berumur 3 tahun perempuan ini. Dan dibunuhnya oleh Rian hanya untuk membuat dia supaya diam. Dan sekarang Silvi pun diam selama. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan dalam diri saya sendiri. Kenapa saya harus membunuh seorang anak kecil gitu. Wow, Rian tuh nggak hanya membunuh teman-temannya ya, nggak hanya membunuh cowok ya, tapi juga membunuh wanita, anak-anak, bahkan sempat ada yang dimutilasi, dipotong menjadi 7 bagian. Ini membuat kaget pertama kali kasus ini terungkap. Si Rian ini terkenal dengan anak-anak yang ramah dan sopan gitu loh.
istilahnya apa ya, tawaduk gitu. Rian itu terkenal dengan kepribadiannya yang cukup ramah kalau di mata guru-gurunya dulu, di mata teman-temannya. Itu seakan-akan nggak ada yang mengira bahwa Rianlah yang melakukan pembunuhan terhadap 11 korbannya ini. Wow. Dan ada beberapa fakta yang unik di sini. Ketika polisi melakukan interogasi di awal tadi yang menunjukkan ini mayat siapa, ini mayat siapa, ini mayat siapa, Rian pun sampai lupa ini mayat yang siapa, sehingga polisi harus menunjukkan foto-foto orang-orang hilang yang totalnya puluhan, ada 30 kalau nggak salah atau 26 gitu lah. Dan Rian menunjuk, oh ini yang ini, siapa namanya udah nggak tahu. Rian bahkan udah lupa siapa namanya karena saking sepelenya dia mungkin ya alasannya. Kebanyakan orang itu menganggap pembunuhan yang dilakukan Rian itu dengan berdasarkan alasan yang kurang kuat. Orang lain kalau dengan alasan yang seperti itu mungkin nggak sampai membunuh, hanya mungkin memaki-maki atau marah-marah lah, wajar ya. Cuman Rian itu melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi orang banget gitu loh. Ada sebuah dokumenter dari salah satu investigasi luar ya, kalau nggak salah itu dokumenter namanya Smiling Killer, kalau nggak salah ya, Smiling Killer judulnya. Itu membahas tentang spesifik Rian dan itu keren banget dokumenternya, bener-bener lengkap. Kalau menurut aku itu udah termasuk lengkap banget sih. Di situ diceritakan bagaimana Rian melakukan pembunuhannya dan kenapa dia melakukannya. So bagi kalian yang belum nonton nih, mending nonton nih Smiling Killer, itu keren, beneran keren. Dan Rian juga menulis sebuah buku ketika dia di penjara yang judulnya itu The Untold Story of Ryan. Ya, The Untold Story of Ryan. Bukunya itu berjudul The Untold Story of Ryan. Dia menulis sebuah buku dan di buku itu diceritakan dengan detail, bahkan dia membuat sketsa dari denah-denah di mana dia menguburkan mayat-mayatnya, kenapa dia melakukannya. Dan Rian juga mengatakan paling benci ketika orang menganggap dia melakukan pembunuhan itu karena materi atau uang. Rian melakukan hal ini dari pengakuan Rian sendiri ya. Motif kenapa Rian melakukan pembunuhan ini dia juga mengatakan nggak tahu gitu loh, nggak tahu kenapa dia melakukan perbuatan Untuk motif dalam diri saya nggak bisa menjawabnya karena nggak tahu kenapa saya juga bisa melakukan itu, kenapa saya bisa sekeji itu gitu. Dan setelah dipenjara dan dilakukan pengadilan, Rian pun dijatuhi hukuman mati. Tentunya Rian dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan tetapi semuanya mengatakan bahwa Rian harus dihukum mati. Kenapa ya? Rian pun mengajukan gerasi ke presiden dan belum mendapat tanggapan. Kalau pendapat aku sendiri sih, kenapa Rian harus dihukum mati? Rian ini cukup membahayakan sih. Dia melakukan tindakan pembunuhan itu dilakukan dengan alasan-alasan yang sepele, dan Rian pun mengaku dia bisa juga melakukan pembunuhan di tempat yang notabene terbatas gitulah, seperti di penjara gitu. Di salah satu dokumentarinya juga Rian mengatakan gitu loh. Kalau aku nggak salah tuh kayak gitu. Sehingga wajar sih kalau pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada si Rian ini. Tapi apakah Rian juga tidak berhak mendapatkan suatu terapi psikis ya? Ataukah si Rian ini benar-benar masih normal ya? Kalau si Rian ini mempunyai suatu penyakit kejiwaan, tentunya nggak relevan dong orang sakit jiwa dihukum mati gitu kan, karena dia melakukan hal tersebut nggak sadar. Rian ini dikatakan melakukan pembunuhan tersebut dengan sadar dan tahu gitu. Hanya karena dia tidak bisa mengontrol emosi, dia melakukan suatu pembunuhan yang cukup keji. Dan ternyata homo itu bukan penyakit psikologis. Aku juga baru tahu, aku belum bisa memastikan apa ini benar atau enggak. Tapi yang aku tangkap tuh ceritanya kayak gitu nih. Benar atau enggak nih, homo itu bukan. Jadi ya pokoknya kayak gitu lah. Dan sampai saat ini Rian pun masih di penjara dan menunggu untuk eksekusinya. Mungkin cukup sekian dari gue untuk ceritanya si Rian ini. Bagi kalian yang ada pertanyaan atau aku salah ngomong atau salah data lainnya, boleh komen lagi di bawah ya. Terima kasih buat partisipasi kalian. Kita akan bertemu di next video. Terima kasih.